Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang pertama, kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional memberikan dampak positif yang signifikan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap pemimpin pembelajaran. Guru dan murid memiliki kesadaran diri, empatik, dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan murid. Yang kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah pada modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang holistik dan menghargai individualitas siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka, mendukung pendekatan pembelajaran sosial dan emosional. Ki Hajar Dewantara vokal dalam mengadvokasi pendidikan yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial siswa. Pemahaman ini melengkapi tujuan pembelajaran sosial dan emosional untuk membantu siswa berkembang secara keseluruhan. Kaitannya dengan modul 1.2 mengenai visi guru penggerak. Suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang, maka guru penggerak sebagai fasilitator, memberi inspirasi, sumber motivasi dan membimbing murid harus sesuai dengan prinsip pembelajaran sosial dan emosional. Guru penggerak harus memiliki pemahaman mendalam tentang emosi, perilaku, dan interaksi sosial siswa, serta mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya, kaitannya dengan modul 1.3, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak secara langsung terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nilai-nilai dan peran guru penggerak yang langsung terkait dalam hal menuntun dan membimbing murid akan membantu murid mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan mengelola emosi yang merupakan komponen penting dari pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, modul 1.4 mengenai budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, positif, dan inklusif bagi peserta didik. Konsep budaya positif dalam pendidikan mendukung pembentukan lingkungan di mana murid merasa diterima, dihormati, dan didukung untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya, kaitannya dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Prinsip pembelajaran terdiferensiasi mengakui keberagaman individual dalam gaya belajar, minat, dan kebutuhan. Pembelajaran sosial dan emosional juga mengedepankan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan hanya berfokus pada pengetahuan akademik dan hasil ujian, sehingga aspek-aspek seperti kesejahteraan emosional dan sosial mungkin tidak begitu penting. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif bagi murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being murid, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari.
Yang pertama, pentingnya mendengarkan dan merespon kebutuhan serta emosi siswa secara individual. Kemudian, penerapan strategi pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, menciptakan budaya positif dan inklusif di kelas dan sekolah di mana semua individu merasa diterima dan dihargai. Berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah bagi murid-murid, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang emosi dan kebutuhan mereka. Saya juga akan menciptakan aktivitas yang mendorong kolaborasi dan saling dukung di antara siswa. Bagi rekan sejawat, saya akan mengadakan sesi berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan mendorong kolaborasi dalam merancang strategi pembelajaran terdiferensiasi dan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Bapak Ibu hebat, demikian saja koneksi antar materi pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.